Halo teman-teman, ketemu lagi di Ruang Ngobrol. Halo. Udah banyak yang kita obrolin Mas Doris. Nah, Ah, tapi ini kelanjutan dari kita pernah bahas Gundam Hathaway. Hathaway. Nah, sekarang kita akan ngobrolin Gundam yang pertama kali Iya. tayang. Itu Mungkin adalah ke depan bakal ngobrol-ngobrol Gundam. soal Gundam lainnya. Tapi kita terbatas ya teman-teman, hanya untuk UC ya. UC ya, sementara Universal UC aja. Century aja timelinenya. Yang di luar itu kita nggak. Karena UC aja udah banyak banget ya. Yes, dan jelimet. Dan jelimet ya. Makanya kita coba bahas nanti kronologikal ya. Yes. Seharusnya kita bahas the origin dulu. Tapi rasanya agak afdol kalau nggak bahas 0079 dulu ya. Ya, karena itu legenda Gundam dimulai Karena dari itu situ. dimulai dari sana. Gitu. Nah, Mas Daris, saya di video kita bahas Hathaway, saya bilang ke teman-teman bahwa saya tuh nggak ngikutin Gundam, ya kan. Tapi teman-teman, habis itu saya ngikutin Kena racun ya. yang 0079 gitu, dan itu luar biasa banget. Serial yang ya rilis tahun 79. Serial TV itu saya tontonnya di tahun 2021 ini. Apa ya, ada mendapatkan banyak insight sih, maksudnya hal-hal yang sudut pandang yang saya ngeliat gitu loh dari Gundam original itu sendiri, bahwa di tahun segitu bukan bisa mewujudkan, tapi di kala anime super robot lainnya. Ini kan masuknya super robot Iya, ya awalnya awalnya. Gundam kan masuknya super robot. Tahun 70-an itu emang genre super Super robot. robot lagi booming karena Mazinger Z sendiri. King, Mazinger. Ya Mazinger dulu yang kalau nggak salah yang pionirnya untuk muncul di Mazinger. super robot tuh Mazinger dulu, terus kemudian ada Getter Robo dan lain-lain. Ada Voltus 5. Yes, nah dan ini Mas Daris, yang lain kan genre super robot heroik ya, artinya mereka punya tim, terus kemudian mereka ngelawan invasi, ngelawan monster, terus pas robotnya keluar ada theme songnya. Ala-ala tokusatsu banget Mas. Ala-ala tokusatsu Ala-ala masih tokusatsu. ada patternnya lah gitu. Iya, polanya. Tapi teman-teman, bagi yang belum nonton ya serial 0079. Mobile Suit Gundam original 0079, itu kita nggak menemui itu semua. Tidak ada yang namanya theme song yang heroik, terus nggak ada yang namanya serangan-serangan dari makhluk asing atau segala macam, karena semua isinya politik. Iya, militer Dan politik gitu. Dan emang Mobile Suit Gundam 0079 ini dia yang membuat genre baru pas itu. Jadi sub genrenya super robot, Yes. jadi real robot. Dia yang mendefinisikan genre real robot adalah 0079. 79. Karena pada saat itu emang dia fokusnya bagaimana ceritanya berjalan, bukan bagaimana mengalahkan monster, Yes. tapi bagaimana ceritanya berjalan. Yes. Karakternya bertumbuh. Karakternya bertumbuh. Robotnya gelutnya juga. Ya, bahkan Gundam itu sendiri RX78 ya namanya. Ya, RX78. Karena kayaknya dibuatnya di tahun sebelumnya ya. Iya kan? Karena serialnya 79 Iya. kan. Jadi yang Saya nggak sadar sih itu. iya, jadi RX78 ini juga robot yang bertumbuh. Jadi di episode 1, Amuro Ray, si tokoh utama si pilot Gundam ini, teman-teman menemukan manual book dari Gundam itu sendiri. Dan Gundam ini kan buatan bapaknya ya, bapaknya Amuro Ray, yang saintis gitu. Orang dari Federasi Bumi, Iya. Earth Federation. Dimaksudkan sebagai prototipe untuk Mobile Suit. Ya, untuk melawan Karena Zion. secara teknologi Federasi Bumi itu tertinggal oleh Zion gitu. Nah, melanjutkan yang tadi, Amuro itu menemukan manual book. Di manual book itu, teman-teman, disebutkan bahwa Gundam ini adalah mesin komputer yang akan bertumbuh seiring dengan pengalaman yang dia dapatkan, peperangan yang sudah dia lalui. Dan itu terwujud di serialnya. Amuronya bertumbuh, Gundamnya juga bertumbuh. Dan itu membuat di serial pertama ini kan Gundam original ini kan karakter utamanya ada dua ya, Amuro dan Char ya. Char itu antagonis tapi rasa protagonis bagus banget gitu. Jadi kuat banget dia karakternya, dan dia kan ditempatkan di pihak lawan ya, kira-kira di pihak lawan gitu. Char sendiri sampai kaget dengan perkembangan dari Amuro dan Gundam ini sendiri gitu. Jadi setiap pertempuran pasti ada yang ada yang lebih hebat lah gitu. Maksudnya, loh, ini kemarin nggak gini, kenapa sekarang gini? Gitu. Itu yang membedakan genre ini ya.
gimana Gundam itu lebih ngusung realisme dibandingkan Super Robot yang ngusung patriotisme. Iya, dan pola yang berulang. Polanya berulang. Kalau setiap episodenya. Kalau Gundam enggak, teman-teman. Gundam original nih setiap episodenya tuh bertumbuh semua. Ceritanya jalan terus berkembang, tempatnya berkembang, orang-orangnya banyak yang mati. Iya, itu yang banyak banget yang mati di sini gitu. Dan Amuro Ray sebagai tokoh utama juga stres. Iya. Karena dia seharusnya tidak menjadi pilot tapi dipaksa menjadi pilot, harus bertarung di antara hidup dan mati gitu. Dimana dia masih remaja. Ada momen-momen di mana dia benar-benar nggak mau terlibat dengan Gundam sama sekali gitu. Yang kemudian ditampar sama Bright Noah, cepak. itu yang jadi ikoniknya serial Gundam. Bright slap gitu. Jadi nggak hanya Amuro yang ditampar ya. Jadi kalau belum ditampar Noah kamu nggak belum sah jadi. Belum layak menjadi pilot Gundam. Nah, Bright Noah itu sendiri kita udah pernah bahas di bapaknya. Dia adalah bapaknya dari Hathaway Noah yang kemudian ada film sendiri di Gundam Hathaway kemarin gitu. Nah, itu sih Mas dari yang saya temukan dan rasakan ketika nonton 43 episode dari Gundam original ini sih. Bukan Gundam original, Mobile Suit Gundam 0079. Nah, yang menarik Mas, sebenarnya Gundam ini pada saat dia tayang dia nggak laku. Begitu. Yang menarik dia nggak laku. Iya. Harusnya dia pitch-nya itu 52 episode. Oke. Kemudian dipotong jadi 39 episode. Nah, staff-staffnya nego akhirnya bolehlah dipanjangin jadi 43 episode. Oke, makanya diwajarin sih karena dia kosong ya beneran pas itu. Hening teman-teman. Serialnya tuh hening dan kalau kita nonton tayangan anime pada sekitaran tahun 79 itu kan setelah mengalahkan lawannya nanti kemudian ada narasi bahwa misalnya Getter Robo telah mengalahkan ini. Nanti apakah yang akan terjadi selanjutnya misalnya kayak gitu. Ini Gundam nggak ada. Ini nggak ada, bisa seringnya setelah bahkan bukan setelah melakukan sesuatu atau menyelesaikan misi, di tengah-tengah misi pun itu bisa dipotong untuk dilanjutkan di episode selanjutnya. Jadi treatmentnya atau perlakuannya terhadap serial ini sangat-sangat berbeda. Orang-orang ketika nonton tuh kaget banget. Jadi dalam tanda kutip membosankan. Dalam tanda kutip membosankan karena kosong karena saya bisa relate karena saya nontonnya udah dewasa seperti sekarang. Kalau dulu anak-anak nonton itu mungkin bosan ya. Karena pada saat nonton Gundam dan kartun itu untuk anak-anak. Iya benar. Dulu ya, makanya pada saat mereka anak-anak di Jepang dulu nonton Gundam di stasiun TV lain itu muter Super Robot yang lebih menarik. Lebih ya kan buat anak-anak lebih meledak lebih Iya. Nah, kemudian di tahun 81 dicobalah dikompilasi jadi film. Iya, filmnya ada kemudian ada 3. Nah, di film ini dia jadi lebih entertaining dalam artian kalau lagi tarung dia lebih ada background suaranya dan sebagainya. Ya, dan adegannya to the point ya. Lebih to the point, agak bertele-tele juga. Yes. Nah, di film inilah kemudian ngehit. Ngehit kan di kalangan orang dewasa. Boomingnya malah di kalangan soalnya orang dewasa zaman dulu nggak bakal kepikiran nonton Gundam. Ngapain film anak-anak? Iya. Ketika dimasukkan ke bioskop, mungkin lebih nyoba film bioskop apa gitu. Karena yang datang ke bioskop itu adalah orang-orang dewasa, remaja dewasa. Kalau anak-anak kan harus sama orang tuanya ya. Iya, dan kemudian bagus. Nah, ternyata malah ngehit. Jadilah jadi definitif genrenya itu malah gara-gara di movie 3 itu. Jadi 3 film itu merangkum 43 episode. Oke. Dan itu aja masih lama Mas rasanya Mas. Iya. Nontonnya masih soalnya satu film 2 jam. 2 jam. Satu film 2 jam. Nah, kalau nanti teman-teman mau mencoba masuk ke UC, mau mencoba nonton nonton Gundam ini, kalau saya menyarankan nonton triloginya aja dulu. Trilogi movie-nya. Nah, soalnya kalau nonton yang serialnya emang butuh kesabaran. Nggak semua bisa menikmati, jujur aja. Nggak semua bisa menikmati. Saya menikmati teman-teman, Iya, Mas Bagas emang one of kind sih. Lebih suka soa ya memang kan. Jadi emang gitu, emang gara-gara kegagalannya. Kalau nggak gagal mungkin nggak bakal kayak gini. Karena dia 52 udah nggak laku ya wes gitu. Tapi mungkin karena Tomino-nya masih terobsesi, aku pengen orang harus tahu Gundam nih, harus nonton Gundam. Nah, kemudian dilanjutlah sequelnya Zeta yang nuansanya lebih dewasa karena jelas lakunya ke orang dewasa. Iya, sudah terbukti dari movie itu. Lakunya ke orang dewasa. Oke. Jadi behind the skin-nya itu agak tricky gitu Agak tricky ya. Tapi
ini balik lagi ke serialnya Mas Daris dan teman-teman, bahwa tadi saya udah bilang juga bahwa Gundam ini bertumbuh semua ya. Ceritanya bertumbuh, karakternya bertumbuh, Gundamnya itu sendiri bertumbuh dari kemampuannya hanya sekedar tembak-tembak, menghindar segala macam, terus bertarungnya bisa lebih hebat, terus nanti untuk mengangkut Gundam ke satu tempat dari satu tempat ke tempat lain juga ada namanya G Armor. Itu 2 pesawat depan dan belakang, Gundamnya ditaruh tengah-tengah terus diapit gitu. Ini bisa kemana-mana gitu. Dan lebih taktis juga tarungnya. Lebih taktis juga gitu. Gundam itu mengancam karena tingkat adaptasi yang tinggi dan dia lebih cepat dari secara bahan atau material lebih kuat juga ya. Lebih kuat karena pertama kali orang-orang Zeon berhadapan dengan Gundam itu ditembak nggak kenapa-napa. Iya, mental-mental gitu. Jadi lah ini kok bisa sekuat ini gitu. Ya, sampai dijuluki setan putih ya. Ya, nah karakter antagonis satu yang Char ini itu juga sangat menarik karena bertumbuh juga teman-teman. Jadi malah yang paling menarik itu Char. Iya, karena dia punya agenda sendiri ya jadi dia tuh seolah berada di pihak jahat, tapi dia sendiri punya agenda untuk menghancurkan pihak jahat ini sendiri. Iya. Karena dia punya masa lalu yang harus dia dapatkan dari Zeon ini. Nanti pembahasannya ada di Gundam Origin nanti. Nah, soal Char ini ada di Gundam Origin. Char sendiri kan menggunakan Gundam yang sangat bukan Gundam, mobil suit. Zaku 2. Iya, namanya mobil suit kan, sama-sama semuanya mobil suit, cuman ada kode-kodenya. Ada kodenya. Nah, Zaku ini sendiri kita kenal dengan mobil suit yang bermata satu ya. Mono eye ya. Mono eye. Nah, tapi yang digunakan Char sendiri nggak hanya satu robot. Iya. Karena satu robot nggak kuat untuk menandingi Gundam. Terus dia kemudian upgrade terus. Upgrade sampai yang terakhir tuh apa namanya yang nggak punya kaki, yang kayak pakai rok. Zeong ya. Ya itu juga dipakai sama si Char. Tapi karakternya benar-benar ikonik dan apa ya? Ikonik banget. Jadi orang itu lebih ngerti Char dibanding Amuro. Iya, karena secara dandanan juga. Nah, Amuro nih Mas Daris, ini menarik juga. Di tahun 70-an anime-anime di dalam anime-anime yang tayang sekitaran tahun segitu itu menghadirkan tokoh-tokoh utama yang berbadan atletis misalnya, terus kemudian berkarakter berapi-api atau menggebu-gebu. Bukan hardboy apa ya? Tough guys segala macam lah gitu. Jadi Amuro ini benar-benar tipikal remaja yang pendiam, asik dengan dunia sendiri karena dia saintis dan secara introvert dan secara look itu nggak ganteng, rambutnya kruil, agak-agak keriting gitu dan agak tembem, agak cabi gitu. Jadi nggak banget lah. Lebih gantengan Char. Iya, jauh. Kalau itu jauh. Lebih gantengan Char. Gitu. Jadi memang ini kayaknya ini anime yang aneh gitu. Jadi emang banyak hal yang berbeda yang kemudian mendobrak pada masanya yang bikin kesuksesan Gundam 009 ini karena faktornya banyak, nggak cuma sekedar robot. Jadi ada banyak faktor yang bikin, termasuk tokoh utamanya yang kayak gitu dan kemudian antagonisnya yang nggak antagonis. Nggak antagonis sekali gitu. Apakah musuhnya itu Zeon? Bukan, musuhnya itu Char. Iya. Tapi apakah Zeon itu jahat? Nggak juga. Nanti di seri-seri selanjutnya dibahas siapa sih yang jahat. Nah ini yang menarik dari Universal Century. Amuro baru di episode terakhir tahu bahwa Char itu orangnya seperti apa. Dan Char sendiri baru tahu bahwa pilotnya Gundam tuh orangnya ini tuh. Iya. Gitu. Jadi bocah tuh. Jadi dia nggak ngerti. Nah, terus menariknya adalah Mas Daris, karena semuanya bertumbuh, maka Amuro atau orang-orang di dalam universe Gundam sendiri juga bertumbuh dari manusia biasa, teman-teman, menjadi yang namanya New Type. Ya, ini konsep New Type adalah konsep Universal Century yang kemudian di Gundam lain dipakai dengan nama yang berbeda juga. Nah, konsep New Type ini, penjelasannya agak rumit, agak panjang. Tapi secara sederhana adalah gimana manusia yang hidup di luar angkasa mereka berevolusi lebih jauh. Kesadarannya mulai itu enggak. Nanti penjelasan lengkapnya tentang New Type adalah nanti kita bahas di Unicorn, karena Unicorn itu nanti ada penjelasan khususnya di sana. Oke. New Type pertama adalah Lalah ya. Ada karakter Lalah ini adalah nanti yang akan mengikat Amuro dan Char sampai kapanpun. Rivalitasnya akan terus ada ya? Gara-gara Lalah ini ya. Oke. Kayaknya itu dulu. Kalau kita bahas lebih lanjut panjang banget si 0079 ini. Yang jelas adalah Gundam 009 adalah definitif genre buat real robot dan adalah
salah satu tonggak sejarah dalam genre robot. Ya, jadi teman-teman kalaupun kita nanti membahas Gundam selanjutnya, bisa jadi kayaknya kita lebih memilih ke chronological event ya, tahunnya, bukan tayangnya kapan. Bukan tahun tayang, tapi tahun. Jadi kayak ini kan 79. Nah, nanti kita pengen setelah ini kita coba bahas origin. Yang sebelum ini kita bahas gimana origin itu behind the skin dan sedikit plotnya aja. Tapi kita lebih banyak membahas kesan Mas ya, kesan dan apa gimana Gundam itu kok berbeda gitu. Ya. Oke, teman-teman, makasih yang udah nonton. Sampai ketemu di konten atau episode selanjutnya. Thank you.